Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya saya di sini ini yang ketiga Pak Ade ya. Yang pertama di Kota Gajah, kedua kedua RG, tiga RH-nya keempat berarti pertemuan yang keempat. Ini dalam rangka menindaklanjuti apa yang kami sampaikan dalam program sosialisasi waktu pencalonan kemarin. Jadi ada salah satu program kami akan buat kelompok. Jadi juga di suatu kampung ada suara kami akan hadir. Kami akan bentuk kelompok. Nah, kelompok ini nanti akan kami bina, ya akan kami carikan orang tua asuh dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Nah, ini walaupun belum dilantik ya, karena SK-nya sudah turun, saya ngomong sama Pak Adi, biar nanti saat kami dilantik, Mas Gopur juga dilantik, terus kemudian Bang Jum juga dilantik, kita sudah enggak, kalau ada program, kita sudah enggak bingung lagi. Jadi ini merupakan langkah awal ya, langkah awal kerja kami ya. Sebelum kami dilantik, kami sudah menyiapkan wadah di kampung-kampung yang ada suara kami ya. Diawali sebenarnya yang terbanyak itu kalau dari perolehan suara itu di Kampung Rukti Harjo, kemudian yang kedua Kampung Rama Utama, terus kemudian yang ketiga RE ya, RE, kemudian RY, RA ya, dan kampung-kampung lainnya ada tapi jumlahnya nggak banyak ya, termasuk RB ya. Jadi kampung-kampung yang ada suara kami akan hadir ke sana ya. Sehingga kami kemarin minta ke Pak Adi rekapan perolehan suara di semua TPS yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang ada suara kami ya. Dan kalau mandat dari partai ya nggak cuma suara Pak Karman tapi suara PKS ya. Jadi nanti setelah suara-suara yang khusus atas nama Pak Karman nanti rampung, nanti suara-suara yang atas nama PKS juga akan kami kunjungi ya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar dari tahun 2014-19 ya, dulu kami juga sebenarnya sudah mencanangkan program seperti ini ya. Kalau kami dulu sampaikan ke masyarakat, kelompok itu ya itu diibaratkan seperti wadah. Jadi kalau kita punya wadah, misalkan ada ember, ada bak, ada gelas, misal kemudian di luar hujan lebat ya, kita keluar membawa bak ya, mudah-mudahan bisa dapat air satu bak penuh. Kalau kita bawa gelas, mudah-mudahan juga bisa dapat air satu gelas dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak punya wadah, keluar ya, ya paling-paling telesbes ya, nggak dapat air telesbes ya. Dulu saya sampaikan seperti itu, saya masih ingat itu kan. Gitu. Terus kemudian yang kedua ya, kenapa kita harus membuat wadah ya? Karena hampir bisa dipastikan bantuan dari pemerintah itu nggak ada yang turun yang sifatnya perorangan ya, kecuali program BLT ya. Kalau BLT sarannya kita harus daftar jadi orang miskin terlebih dahulu ya. Orang miskin aja nanti di peringkat, kalau di RW ada 1000 orang miskin yang daftar, kemudian yang dapat BLT kuotanya cuma 300 ya, cuma 300 orang yang dapat. Nah, tapi program-program lain sebenarnya jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, ini harus dijemput lewat mekanisme kelompok. Kalau kita nggak punya kelompok ya kita nggak akan mungkin dapat bantuan. Yang punya kelompok aja belum tentu dapat, apalagi nggak punya kelompok ini. Ini yang perlu Bapak sekalian pahami. Terus kemudian ya, kelompok-kelompok yang ada ini juga nanti akan diseleksi. Misalkan tahap pertama, misalkan ini ada program untuk 10 kelompok, padahal kita punya 50 kelompok. Diseleksi. Seleksinya seperti apa? Yang nyeleksi yang mau ngasih bantuan itu yang pertama tingkat produktivitas kelompok ya.
Kalau sampean bentuk kelompok, misalkan malam ini dibentuk kemudian tidur yang nggak ada kegiatan sama sekali, ujuk-ujuk ngajuin proposal, dapat dipastikan nggak akan cair. Nanti bisa tanya, ini makanya masih nanti saya bawa ke sini ditanya, karena nanti sama BI. Kan kalau ngajukan proposal ada nomor HP, kelompoknya sudah berapa lama berdiri, kegiatannya apa aja. Kalau misalkan ngajukan rotari, luas lahannya berapa, nanti kalau dapat rotari cara penggunaannya seperti apa, nanti ditanya sama mereka. Kalau dari BI nanti kan ya. Jadi nanti pembentukan kelompok ini yang pertama, ini sebagai kesiapan kita untuk menyambut program pemerintah kalau nanti ada ya. Terus kemudian yang kedua, kelompok ini dibentuk sebagai sarana untuk saling silaturahim, komunikasi, sehingga nanti setelah terbentuknya kelompok ini sampai nanti itu diwajibkan itu silaturahim dari rumah ke rumah koyo yasinan ya, 3 bulan, paling lama 3 bulan sekali. Nah, sampean berapa bulan sekali? 3 bulan ya, 3 bulan sekali. Jadi kalau misalkan anggotanya 30 ya berarti 90 bulan sekali ketempatan. Ini pertama tempat Mas Sutris. Berarti nanti bulan Agustus ini udah langsung saya tunjukkan tempat Pak Sueb nanti. Karena tokoh-tokohnya kan seperti itu. Nanti bulan berikutnya silakan nanti bergulir nanti kan. Dan nanti seiring dengan berjalannya waktu sampai nanti akan mengatakan kalau 3 bulan kelamaan, kalau nanti udah punya lumbung pangan, ya, lumbung pangannya itu nanti memang mengharuskan tiap bulan nanti kumpul, sampai nanti kalau 3 bulan kelamaan, silakan nanti. Tapi kalau untuk pertama ya jangan kemaruk dulu ya. Wah pokoknya kelompok saya itu kalau bisa sebulan 3 kali pertemuan, sebulan 4 kali. Nah, kalau udah di awal seperti itu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak dapat bantuan, ya belum dapat bantuan, sampai nanti akan mogok. Terus 4 bulan tiap minggu kumpulan kok ora oleh bantuan, bubar wae kelompok kan ya. Pasti nanti akan seperti itu. Tapi kalau 3 bulan sekali ya, misalkan 9 bulan sampean baru dapat bantuan, ya wajar nembebing telu kumpulan wis oleh bantuan misalkan. Kalau misalkan 9 bulan sekali dilantik bulan Agustus ya, nah bisa jadi di Desember nih mudah-mudahan kalau saya nggak ketang misal ke 5 proposal 10 proposal sih mudah-mudahan dapat nanti kan ya, nanti pakai jurus pamungkas lobby datangin bupati ya, masa saya udah dilantik jadi dewan nggak dapat, nggak ketang 10 proposal ya saya minta. Kalau 1 proposal 25 kali 10 kan 250 lumayan kan itu kan ya, itu yang untuk yang di kabupaten. Nah kembali ya, jadi nanti saat pertemuan rutin ya, nanti dulu ada sekolah ternak. Nanti saya bisa ngadirin Mas Indra di sini. Bagaimana cara membuat silase misalkan dari jerami, dari daun singkong misalkan. Kalau sampai nanam singkong itu sebenarnya kalau tahu ilmunya itu daun singkongnya pas nebasin pas jual, daun singkongnya jangan dijual. Sampean produksi itu bisa bertahan sampai 1 tahun Mas Indra. Nanti ada sekolah ternak, ada sekolah tani, sekolah tani nanti bisa kalau sampean minta hadirkan kepala dinas pertanian, saya bisa minta. Ini ada kelompok kami yang mau ini hadir kepala dinas pertanian, nanti bisa. Suruh menghadirkan anggota DPR provinsi juga bisa nanti itu kan. Nah, yang penting waktunya nanti disamakan. Ini pas pertemuan 3 bulanan kan, pas 3 bulanan. Nanti misalkan kita menghadirkan DPR RI ya, kalau mungkin dari kampung ke kampung nanti ya habis disebut raman, yang lain nggak kebagian. Paling kalau yang untuk DPR RI yang ini ya nanti ya mungkin di sekretariat pusat, bisa di kampung di era di rumah, nanti perwakilan masing-masing kampung kita undang ke sana, kita menghadirkan misalkan Pak Junedi Auli, Pak Abdul Hakim, kita hadirkan ke sana.
Jadi Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini kan dengan berkelompok seperti ini, tujuan kedua tadi untuk menjalin silaturahim ya, kemudian yang ketiga itu sebagai sarana untuk memperluas ya, memperdalam pengetahuan kita di bidang kita masing-masing, di pertanian, di peternakan ya. Nanti mungkin kalau ada Mas Indra datang ke sini ya, sapi-sapi yang kurus ini kayak tempatnya Rohman ya, kurus ya, sampai dulu dikatakan sapi ompong kok dituku jadi kan ya kan ya. Iya bener kan ya, lah sapi ompong kan ya. Mas Indra saya hadirin ke sini itu diimplan sama Indra itu mau gemuk ya. Itu modal babon satu kurus ya, mungkin kalau didorong ambruk sama anak itu kan ya, babonnya udah hampir balik modal, anaknya sudah beranak pinak itu kan ya. Nah nanti bisa nanti bagaimana untuk kondisi sapi yang seperti itu ya. Jadi itu juga sebagai sarana pendidikan nanti kan, sarana pendidikan. Kemudian juga sebagai sarana ya untuk membantu meningkatkan pendapatan kita ya, dengan berkelompok nanti kan ada apa buku-buku yang harus diisi, nanti bisa belajar sama Mas Cis, buku kegiatan, misalkan hari ini ada kegiatan, ada daftar hadir di situ, agendanya apa di situ ditulis, nanti saat Bank Indonesia datang, saat dari dinas datang itu sampaikan ini kegiatan kita setiap 3 bulan sekali kita ngumpul ya. Termasuk ya ini nanti kelompok ini akan kami wajibkan untuk membuat lumbung pangan ya, lumbung pangan bahkan Coach Fahmi ya, Coach Fahmi itu termasuk ya orang ya namanya di Indonesia itu udah terkenal ya, datang ke rumah kami, tidur di rumah kami, dia mengapresiasi konsep lumbung pangan ya, lumbung pangan. Nah lumbung pangan ini nanti kalau memang dikelola dengan benar ya, nanti sampai pas musim tanam nggak bingung pinjem ke BRI. Ada yang nggak punya utang ke BRI? Hampir rata-rata punya, ya ada, tapi hampir rata-rata punya ke utang ke BRI. Biasanya kalau udah utang ke BRI itu mau ngelunasin susah tuh kan ya, karena pas mau nutup ya pinjem dulu, gue naik wis cairan tak balik nih kan. Jadi nambah terus seperti itu gitu kan. Dan tambahannya itu kan ya nggak balik kan ya. Tapi di lumbung pangan enggak. Konsep itu yang diacungi jempol sama Coach Fahmi ya. Di lumbung pangan ya, tahun pertama kita mungkin masih pinjem, tahun kedua kita masih pinjem, tahun kelima kita sudah meminjemin orang lain. Nah, jadi di situ dididik kita jangan hanya bisa pinjem ya, kita jangan hanya bisa sambat, tapi kita juga harus bisa minjemin orang lain, kita harus bisa disambatin oleh orang lain. Contoh, nah, misalkan kita pinjam 1 juta ya, setiap pinjam kita cuma 1 juta, tapi tahun kelima tabungan kita juga udah 1 juta, berarti kan kita udah punya duit 2 juta di situ kan ya. Jadi yang 1 juta kita pinjam, yang 1 juta dipinjemin sama orang lain. Jadi di tahun kelima kita sudah, walaupun kita pinjam itu udah duit kita sendiri, tapi kita juga punya duit yang dipinjam oleh orang lain. Di RG tempat Pak Arifin itu dulu juga 5 juta ya, 5 juta waktu itu harga gabah 5.000 yang kering lumbung. Sekarang sudah beli kursi 100, terus tarup 2 plong gabah tahun kemarin itu udah 32 ton. Jadi kalau pas mau musim tanam udah pada berbondong-bondong bongkar lumbung, nanti dibagi rata yang mau pinjem. Saat nanti panen ya, kalau pinjem 1 kintal ya, mereka juga mulangin 1 kintal plus nabung 20 kilo. Jadi nih Mas Cis nyilih 1 kintal, nek selama 5 kali panen 1 kintal pinjemnya Mas Cis, Mas Cis punya tabungan udah 1 kintal juga. Jadi udah pinjem, sebenarnya pinjem punya Mas Cis sendiri. Tempat Pak Arifin ya. Sekarang saya belum tanya lagi jumlahnya ada berapa gitu kan ya. Terus di RH tempatnya Mas Slamet, itu juga udah jadi banyak. Di RO ini sebenarnya ini lumbung pangan paling banyak. Jumlahnya enggak 5 juta. Ini di
kelompoknya saya masih ingat waktu kumpulan tempat Juwari itu kan ya, Juwari. Saya ngucurin dana kalau nggak 7 itu 10 juta, pokoknya lebih banyak pokoknya di sana itu kan ya. Terus juga sudah membuat kelompok, 2 kelompok. Kelompok pertama ketuanya Giman ya, waktu itu sudah iuran untuk membuat badan hukum. Kemudian kelompok kedua ketuanya Sardi juga udah urunan untuk membuat badan hukum ya. Tapi lagi-lagi ya, karena nggak amanah ya, itu duitnya dipakai pribadi, badan hukumnya nggak jadi. Bahkan ada saksinya Mas Giman itu mau dapat bantuan kambing ya, ngajuin proposal sekali salah itu udah mundur. Ini saksinya saya bawa saksinya kan ya. Kalau ada yang ngomong RO nggak diperhatikan, sebenarnya RO itu prioritas. Lumbung pangan di balai kampung, perangkat kampung, perangkat kampung masing-masing kepala dusun itu 500.000, kemudian careknya 500.000, lurahnya 500.000, kaur semuanya 500.000, kalikan lumbung pangan perangkat kampung. Jadi seperti itu ada khusus itu kan. Sebenarnya lumbung pangan untuk perangkat kampung itu contoh ya, contoh biar mereka itu nanti bisa ngomong ke masyarakat iki loh kan gitu kan ya. Kemudian di tempatnya Yahmin, sana juga saya buka sana lumbung pangan tuh kan ya. Onderlah dari Trulikur sampai ujung sana itu yang bawa siapa? Tanya sama Gimo waktu pas ada pengajian di Baitul Muslimin tuh kan ya. Siapa yang bawa? Saya bawa ke Bandar Lampung ketemu Pak Abdul Hakim, itu jemput dana PPIP. Ya. Bisa tanya sama Gimo. Kalau Gimo nggak mengakui, Gimo kualat juga nanti kan tuh kan ya. Termasuk ya kalau misalkan banyak, saya di Eropa sana sering itu saya dengerin dewan orang yang kerjani mung turu, padahal Pak kamu udah nggak jadi dewan, masih dihujat saya sama namanya Pak Selam itu kan ya. Saya masih ingat itu kan ya. Padahal hot mic dari ujung sana sampai sana siapa yang bawa itu kan ya. Gimo tahu persis. Nah, itu harusnya nyambung dari RO2 nyampe sana itu ya, harusnya Pak Dewan ya, itu tak pindah ke sana monggo. Termasuk dari RO1 nyambung ke sana itu siapa yang bawa? Gimo tahu persis. Lumbung pangan tempat Pak Arifin itu juga ada. Terus di RO4 itu yang ditempati Panut itu tanah siapa? Punya saya itu saya hibahkan untuk lumbung pangan yang ada di RO4, dijual malah itu kan ya. Dijual, nggak tahu dananya kemana, saya juga nggak tahu. Yang ditempatin boleh ditanya itu kan, itu tanah saya itu saya hibahkan untuk kegiatan di sana itu kan. Biar ada hasilnya, nginduknya ke masjid ya. Terus kemudian di RO2 tempat Pak Tukirin, tempat Pak Tukirin itu juga ada itu kan. Jadi ya memang kalau bahasa Mas Gobur itu kan ya ada benernya, kudu dicolok oke Mas ya kan, nggak dicolok itu ora podo ngerti kan. Saya cuman diam, tapi memang ada inilah namanya pendidikan politik ya, 2019 ya sampai 2024 rehat ya, bisa evaluasi ya, merenungkan diri ya, di 2024 kepilih kembali ya, mudah-mudahan nanti masyarakatnya juga bisa menyambut ya. Kalau kita bisa ngelobi itu di Ciprati paling banyak 500 juta, paling banyak kalau bisa lobby. Kalau nggak bisa lobby, cuman terima jatah paling-paling 50 juta setahun. 50 juta kalau nggak bisa ngelobi. Jadi kalau taruhlah ada jalan rusak, dewan yang dihujat. Sekarang saya balik tanya, di RO4 sana saya tanya kan ya, dewan Pak Karman dihujat, lah gue wingi milih sopo kan, lah orang milih aku kok menghujat aku kan, sederhana kan, yang sampean pilih siapa kemarin itu yang dihujat, nggak adil kan, orang nggak milih kok menghujat itu kan nggak adil ya. Termasuk pupuk ya, pupuk itu ada ininya, bahkan pupuk ngindonya ke provinsi itu kan ya. Jalan itu ada jalan kabupaten, jalan kampung, jalan provinsi, jalan pusat ya. Kalau ini sekarang RO mundur, ini jadi jalan kampung ini. Jadi jalan kampung. Saya kemarin ngomong sama Pak Camat kan ya. Nanti Pak Ustadz mudah-mudahan kita
kita lagi perjuangkan nanti itu nanti bisa dapat bantuan dari kabupaten mudah-mudahan. Tapi kalau karena itu sudah jalan kampung, kalau kepala kampungnya nggak ngalokasikan dari ADD ya selamanya seperti itu gitu kan. Ini jalan kampung. Sekarang jalan kampung sekarang ini turun ini kan ya. Karena kan ini muter ini kan nggak ini kan tuh. Jadi ya itulah perjuangan. Kepala kampung kita saya juga nggak tahu nanti kan seperti itu. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kelompok-kelompok itu ya itu sebenarnya kalau cerita RO nggak dibuat kelompok, paling banyak sebenarnya kelompok ya. Tapi karena salah ya, makanya kan kemarin di RG kita menyampaikan sebenarnya kelompok ini kan ini sebagai perwujudan kan koperasi kan ya, koperasi itu yang menginisiasi kan wakil presiden kita yang pertama yang menggagas koperasi itu Bung Hatta ya. Jadi koperasi itu sebenarnya ya kalau benar-benar dijalankan ngikutin konsep beliau itu Indonesia sudah makmur. Koperasi itu kan ya, anggarannya gede kan ya. Tapi karena nggak dikelola dengan benar sesuai dengan kaidah yang beliau sampaikan, makanya jadinya kan koperasi itu kan ya, jadi malah habis tinggal ampasnya kan gitu kan ya. Koperasi itu kalau dikelola dengan ya manajemen yang sederhana, nanti lumbung pangan nanti ngacunya ke sana ya. Jadi manajemen yang sederhana itu kan ya, kalau sampaikan ke anggota itu kan mereka bisa memahami, oh nek misalnya ngileh besok nek balik iki wajib nabung. Nah itu kan manajemen itu kan ya. Nek nyileh 1 kintal iki wajib nabung misalnya 10 kilo kan ya. Ini manajemen, ini kan manajemen sederhana, semua paham nanti kan. Jadi kalau saya pinjem 1 kintal berdasarkan kesepakatan wajib nabung 10 kilo. Jadi aku nyileh 1 kintal iki udah bunga nabung tabungan. Terus kemudian setiap panen aku wajib nabung 10 kilo kan ya, 10 kilo. 10 kilo bisa diuangkan. Misalkan harga gabah 5.000 ya, berarti kan 50.000 dan seterusnya. Ini manajemen sederhana. Jadi nanti koperasi lumbung pangan kita nanti itu dikelola dengan manajemen yang sederhana, transparan, jujur dan adil. Jujur ya. Misalkan gabah kan ya kalau ditimbun kan susut. Lawang aku biar nabung sekintal 10 kilo kok mau dibalik ini misalnya 10 kintal 10 kilo misalkan. Itu nanti jujur dan adil itu saat nanti bongkar ya. Itu gabah, kalau nanti wujudnya gabah semua hadir. Yuk kita saksikan. Ternyata dari misalkan anggotanya 30 masing-masing ya, dihitungan udah nabung 1 kintalan, berarti kan 3 ton kan ya, 3 ton. Ternyata ini ditimbang 3 ton kurang ada susut misalkan 25 kilo. Terus kemudian 25 kilo gimana? Itu jadi beban semuanya. Nah, nanti ada tak ajarin caranya ngitung nih. Jadi kan nanti lumbung pangan kita nanti akan kita kelola dengan manajemen yang sederhana, manajemen yang sederhana tapi bisa dipahami, jujur dan adil. Nanti ini akan kita kembangkan. Terus kemudian Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah nanti terbentuk kelompok ya, nanti ya itu kelompok-kelompok itu nanti di bawah komando Rumah Inspirasi. Rumah Inspirasi ada tingkat kabupaten, kalau yang di sini nanti Kabupaten Lampung Tengah. Yang Lampung Tengah ini ketuanya Pak Adi ya, ini Masis nanti di bidang pemberdayaan ekonomi kelompok ya. Nanti kalau ada program-program nanti beliau yang tahu duluan ini kan, yang tahu evaluasi sistem. Jadi terkait program-program selama 1 tahun sedang dievaluasi sama BI, nanti mudah-mudahan kalau nggak ada kendala nanti bulan Juli paling lambat Agustus kami turun ya. Jadi nanti kalau nanti turun nanti belum saya kabari, nanti Masis yang ngabari kesampaian semua tentang apa yang harus dikerjakan oleh kelompok-kelompok berikutnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu pesan dari beliau Pak Junaidi Auli ya. Kita memang tidak boleh memberikan janji yang muluk-muluk kepada kelompok ya.
Ya, misalkan saya ngomong ini karena di sini kan banyak orang-orang saya semua, ini ada adik saya, ada sepupu saya dan seterusnya. Pokoknya ya, tak janji ini satu bulan, setiap bulan dapat proposal tuh kan, itu nggak boleh. Pokoknya tiap bulan mulai proposal kan ya. Nah, mulai proposal gampang ya Mas ya. Nah, setiap tahun minimal misalkan 4 kali dapat bantuan, nggak boleh seperti itu. Tapi setiap kali ada program, ini termasuk yang prioritas, nanti dikabari. Kalau contoh, Pak ini ada cuma Lampung Tengah dapat misalkan 5 titik ya, mungkin ya RH, RO, kemudian ada RB, ada RY, ada RE, ya, 1 titik. Terus kelompoknya nanti juga RO kan ada, mungkin nggak cuma 1 kelompok, nanti prioritas. Nah itu nggak boleh kasih, mungkin yang dapat sumbangan suara terbanyak itu yang diduluin, misalkan contoh, kok kelompok sini dulu, misalnya Bambang protes, Pak Sobirin misalkan protes, sana Panut protes, yang pertama kali dibentuk juga kelompok sini, sampai kan belakangan yang pertama, yang kedua perolehan suara ini yang terbanyak dibandingin dengan sampean. Nah, nanti berikutnya baru nanti dikabari. Jadi seperti itu, kita nggak boleh menjanjikan, tapi kita akan memaksimalkan kerja agar kelompok-kelompok yang sudah dibina nanti itu bisa dapat program. Memang dikasih mandat, jangankan yang milih saya, yang nggak milih saya nanti di dapil 1 ini jadi tanggung jawab saya. Ada 9.999 suara. Nah, yang membuat Pak Karman itu jadi anggota dewan. Jadi di dapil 1 suara PKS ya, suara partai, suara semua caleg itu 10 caleg itu jumlahnya 9.999 suara. Ini saya pati sama Masis, nanti di Wais Putih kan juga ada suara PKS disebuti banyak, ada suara PKS Kota Gajah, Bungkur, Gunung Sudi, ada suara PKS. Selagi mereka mau ngundang kita untuk buat kelompok seperti ini, kita akan hadir. Terus saat nanti mereka pembinaan 3 bulan sekali ya, mereka ngundang kita juga harus hadir. Makanya nanti kalau kita ngandalin reses, jadwal dari kantor itu reses 1 tahun 3 kali, nggak cukup. Kalau 1 tahun 3 kali, sekali reses itu 6 titik, 6 kali 3 18 titik. 18 titik nggak cukup untuk masuk ke kelompok-kelompok. Sehingga saya punya program reses mandiri ya. Reses mandiri, reses yang dibiayai sendiri atas inisiatif sendiri dalam rangka untuk turun menyapa para pemilih ya, warga masyarakat Lampung Tengah, khususnya dapil 1 ini kan ya. Malam ini nanti kita bentuk ya kelompok rumah inspirasi, nanti silakan namanya sampai sepakati, misalkan kelompok rumah inspirasi kalau di sana Barokah ya, Barokah Dusun 5, bila perlu kalau ada RT-nya sebutin RT sekian, Dusun 5 Kampung Rama Utama. Ketuanya siapa, nanti ada sekretaris, ada bendara dan anggota. Jadi seperti itu ya, mungkin sementara dari saya anggap cukup, nanti dilanjutkan dengan forum diskusi ya. Boleh tanya sama Masis ya, mungkin Masis nanti bisa memberikan tambahan tentang bagaimana dinamika kelompok ya. Yang pertama kan dinamika kelompok yang dinakodai oleh beliau sampai dapat bantuan ya. Terus kemudian dari mulai bentuk kelompok sampai dapat bantuan itu berapa lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan bantuan, yaitu kita harus bikin wadah, dan ini harus tahan banting, Pak. Lek kisah kula riyen niku, Pak, sebenarnya domel kelompok nggih pun diomongi, kita itu berkelompok untuk membuat wadah, supaya wadah itu kalau ada bantuan itu udah ada wadahnya gitu loh. Kelompok itu dinamikanya banyak. Jadi di sini ini alhamdulillah kalau rumah inspirasi yang dibesuk di sini ini
yang jelas kalau Pak Karman itu tetap prioritas itu RO, Pak. Kalau saya memang tanah kelahiran saya di RO, ya saya prioritasnya di RO gitu loh. Karena saya tanah kelahirannya di RY, ya saya RY. Memang dari awal itu bantuan turun. Pak Karman itu selalu menyebut ojo lali RE dikabari. Itu pasti Pak. Sewaktu jadi anggota dewan itu pasti RO itu pasti nggak ada ceritanya nggak kesebut. Pasti kesebut. RE dibagai sing kae, RO bagai sing kae itu. Jadi kelompok itu yang jelas itu kita itu bersama-sama. Ada peluang ya kita ajukan proposal. Nah proposal itu ya kadang itu kita itu balik, saya itu bikin kelompok ternak itu proposal itu 3 kali Pak, 2 kali itu mental, sekali lagi baru dapat itu dari dinas. Apalagi yang rumah inspirasi ini dari anggota dewan ini sangatlah mudah bagi saya itu gitu loh. Karena apa, udah positif, mengharap untuk bantuan sesuai jalur itu ojo Pak, kinerjanya gimana setelah dapat bantuan itu. Jadi kalau memang pembukuannya bagus, untuk anggota kelompok itu bagus, nah itu nanti dari BI silahkan Pak, kalau mau ngajuin lagi nggak apa-apa. Pasti instan teguran ngoten niku teng BI. Tak 2 tahun Pak, kita itu berat kata dapat blower nopo rotari Pak. Dalam 6 bulan niku enten pelaporan Pak, kon gawe pelaporan hasil kerja segini, terus nilai hasilnya segini. Nah mungkin pun enten nggak usah khawatir lek wadane jenengan asal blower laporannya enten sedanten, contohnya pun enten, tinggal sampan tinggal jiplak mawon niku. Nah 6 bulan sekali itu biasanya ada laporan. Kalau udah 2 tahun tim B itu datang Pak, dari melihat alatnya masih ada atau enggak, seperti itu. Datang dia, alatnya udah ada, dipoto bareng teng riku. Nah kalau udah 2 tahun udah nggak dikunjungin lagi Pak. Nah nanti tinggal dapat teguran kita, Pak kalau mau ngajuin lagi program silahkan bikin proposal segala macam, biasanya teng riku niku Pak. Nah apakah alat BI itu bisa dijual? Nah itu namanya barang Pak, itu pasti ada bobroknya. Nah yang jelas bisa dijualnya itu melalui mekanismenya itu melalui kelompok Pak. Kita bikin berita acara bahwa alat ini udah nggak produksi lagi, kita jual, nilainya berapa, nanti kita beli lagi. Kas kita ada berapa, kan gitu Pak. Kita jual, harganya berapa, nanti kita beli lagi. Ini udah jauh Pak ngomongnya dah. Jadi seperti itu gitu loh. Tapi yang jelas itu yang harus diketahui dari pihak BI. Tapi lek sampean teko alat ngerti-ngerti didol tanpa sepengetahuan kelompok, tanpa sepengetahuan BI, ya iso ke untuk pengriku niku Pak, niku pengajuan teng masalah teng alat berat niku pengalaman kulo. Kita itu hasil pengalaman saya Pak ya. Kalau namanya ketua, bendahara, sekretaris itu kalau orang yang di situ punya segan atau punya pengaruh, itu mendingan dia jadi pendamping. Itu kalau menurut hemat saya, karena pengalaman saya alami Pak, biasanya wong-wong nang kono sing dipengaruh jadi ketua, rata-rata engko lek padane nilep dhuwit, apa dhuwit kuwi diutang ra iso metu, anak buah arep negara rawani. Nggih Pak, tapi lek sing enten RY. Nah, teng mriku niku angsal bantuan kambing, Pak. Niku lek gadohan kula 140 ekor. Niku kambing RA angsal 90 ekor, RE niku enten kalih kelompok masing-masing 90 ekor. Nah, sakniki, Pak. Sakniki niki nggih tesik berjalan. Tapi hasil pengalaman kula mboten dados ketua, Pak. Bocah-bocah kula sing dados ketua. Jadi apabila ketua niku enten permasalahan, enten ibarat kata duit sing selip segala macam, kula niku saged negur. Karena nopo? Kula niku tesih enten pengaruh teng riku. Ya, memang sing disampaikan Mas Des iki bener kan. Ya contoh misal aku bisa juga langsung ketuanya Pak Karman nang kene kan ya. Wis dadi ketua rumah inspirasi Lampung, jadi ketua kelompok, jadi anggota dewan. Mulai bantuan duit.
Rane si wanita kok kan. Ngerti-ngerti duit ente gak wanita kok ya. Jadi benar ya. Terus tambahan ini hampir di setiap kelompok kami sampaikan, jadi syarat jadi anggota dan pengurus rumah inspirasi. Kalau kira-kira wah si A kalau dimasukkan ke sini wah, pasti di CI. Kemudian duit tidak dibelanja dulu, nang ngarep ora kirim peturan di CI kan ya, nang buri ganduli nang ngarep di CI ditinggal kan. Ada apa-apa ditinggal duluan kelompok itu kan ya. Terus cari pengurus benar. Jadi orang-orang yang syaratnya memang ya itu ya gampang entengan lah ya. Ada ini program ya langsung cepat-cepat ke sekretariat sana langsung buat proposal. Misalkan kurang pas ada yang ini kurang persyaratan langsung turun ke bawah ngambil persyaratan. Nggak gampang mutung baru ke salah sekali aja udah nggak mau ngajuin lagi. Nah, silakan nanti dipilih ya ketua, sekretaris bendahara ngarep di CI tapi yo ora oleh duit ya nang buri ganduli kan ya harus diputus protes ya repot ya. Jadi saya ngalami punya anggota yang seperti itu melelahkan ya. Kalau kita nggak benar-benar ikhlas ya pas mending aku mentuai lah kan gitu kan. Mungkin gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya.